Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pertemuan kelima ini, untuk pertemuan yang harusnya tadi Selasa, saya ganti tadi itu, yang tadi Selasa itu adalah pertemuan di minggu kemarin, itu pertemuan keempat, yaitu mengenai jaringan hewan. Sekarang kita menginjak ke pertemuan kelima, mata kuliah struktur perkembangan hewan, yaitu mengenai pembelajaran sistem integumen dan sistem otot pada vertebrata. Baik, saya mulai. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kelima ini, yang pertama adalah untuk mempelajari sistem integumen pada ikan dan derivatnya atau turunannya. Kedua, sistem integumen pada tetrapoda dan derivatnya. Yang ketiga, fungsi dan struktur otot secara umum. Sistem integumen pada vertebrata itu, ini sistem integumennya terdiri dari kulit dan turunannya. Secara umum, kulit pada vertebrata itu disusun oleh lapisan. Yang pertama epidermis, berasal dari lapisan ektoderm. Kedua, dermis, berasal dari lapisan dermatom yang terbentuk dari bagian lateral dan ventral mesoderm somatik. Ketiga, hipodermis ataupun lapisan subkutan, terletak di antara sistem integumen dan sistem otot, tersusun atas jaringan ikat longgar dan jaringan adiposa ataupun lemak. Ini sistem integumen pada vertebrata. Struktur umum kulit vertebrata itu yang pertama itu bagian epidermis. Kedua itu di bawahnya epidermis adalah dermis. Dan dermis itu terdiri dari stratum corneum, stratum basal, dan membran basal ataupun membran dasar. Yang D itu adalah jaringan pengikat, serabut jaringan pengikat. Kemudian di antara A dan B, beberapa lapisan sel itu bermacam-macam tingkatnya untuk pematangannya. Sel yang paling luar merupakan yang sudah dewasa dan bisa digantikan oleh sel yang di bawah. Jadi, untuk sel yang paling luar itu di atas itu, jika sudah mengalami penuaan, dia akan mati selnya dan sel kulitnya akan mati dan dia akan digantikan sel yang baru di bawahnya atau sel yang muda. Kemudian ini sistem integumen pada vertebrata, gambar 6.1, ini adalah perkembangan kulit secara embrionik itu. Yang A itu penepang melintang, ini menggambarkan embrio vertebrata. Untuk lapisan ektoderm ini, lapisan terluar, menginisiasi diferensiasi ke dalam ini stratum basal yang mana akan digantikan oleh bagian ini, bagian lapisan peridem ataupun luarnya. Kemudian dermatom ini di bawah epidermis akan berubah ataupun diferensi ke dalam lapisan jaringan koneksi dari dermisnya. Karena terjadi migrasi ataupun perpindahan dari sel neural itu ataupun sel saraf di antara dermis dan epidermis, beberapa di antara ini lapisan ini akan menjadi kromatofor. Kemudian yang B itu epidermis itu yang lebih jauh lagi akan berdiferensi ke dalam lapisan yang sudah termodifikasi lagi yang sering menghasilkan mukus ataupun kutikula pada permukaannya. Di dalam dermis, bentuk kolagen ini itu terdiri dari stratum compactum. Kemudian membran dasarnya ini di antara epidermis dan dermis. Ini beberapa dermis dan lapisan yang lebih dalam. Itu adalah otot yang disebut dengan hipodermis. Kemudian koleksi jaringan los dan jaringan adiposa. Epidermis itu sendiri terdiri dari lapisan stratum corneum, lucidum, spinosum, dan basal. Pada organisme vertebrata darat, lapisan epidermis ini mengalami keratinisasi yang membentuk lapisan keratin di bagian stratum corneum,
membantu beradaptasi pada kondisi lingkungan yang kering dan abrasi ataupun luka kulit lapisan epidermis. Kemudian yang kedua itu ada dermis. Sebagian besar lapisan ini mengandung jaringan ikat fibrosa yang banyak mengandung kolagen. Pada ikan dan vertebrata air, termasuk cetacea dan skomata air, serat kolagen dari dermis biasanya ini disusun dalam lapisan teratur yang membentuk strata kompaktum yang bisa dikenali. Pada vertebrata darat, stratum kompaktum itu kurang jelas karena pergerakan di darat itu tergantung pada anggota gerak tubuh, sehingga kerutan pada kulit ini tidak terlalu mengganggu vertebrata darat yang bergerak di udara. Kemudian integumen pada ikan dan turunannya itu, yang pertama itu ada epidermis, cirinya seperti ini. Itu tipis, lunak, tidak mengandung keratin, mempunyai banyak kelenjar mukus uniseluler. Beberapa itu ada yang multiseluler dan menghasilkan lendir sehingga ikan itu licin jika dipegang. Kemudian beberapa ikan itu punya kelenjar racun yang berhubungan dengan siripnya. Kemudian itu ada fotofor, kelenjar multiseluler yang bisa bercahaya. Ini dikelilingi oleh pembuluh darah dan sel berpigmen. Kedua ada dermis, terdiri atas stratum compactum dan spongiosum. Ikan ini mempunyai sisik yang berasal dari lapisan dermisnya. Artinya dia itu punya sisik itu berasal dari ini, di bawahnya lapisan epidermis itu dermis. Juga punya kromatofor. Kemudian itu komen pada ikan dan derivatnya. Kelas pertama ini kelas Chondroctias ataupun kelompok ikan Chondroctias. Cirinya pada ikan bertulang rawan tidak terdapat tulang dermal seperti pada kelompok ikan primitif, tetapi sisik plakoid itu masih ada. Kemudian sisik inilah yang memberi kesan kasar pada permukaan kulitnya. Kemudian dermis ini terdiri dari jaringan ikat berserat, terutama serat elastis dan kolagen yang susunannya teratur membentuk lapisan seperti kain di dermis. Bagian ini mampu memberikan kekuatan kulit dan mencegah kerutan saat berenang. Nah, sisik plakoid itu sendiri berkembang di dalam dermis dan menembus lapisan epidermis. Lapisan luar enamel ini membentuk ujung sisik dentin terletak di bawah dan rongga pulpa berada di dalam. Kromatofora ini terdapat di bagian bawah epidermis dan daerah atas dermis. Nah, ini penampang melintang dari kelompok ikan Chondroctias, contohnya pada kulit ikan hiu. Ini gambaran permukaan dari kulit yang menggambarkan pengaturan secara reguler pada sisik plakoidnya itu. Yang B itu penampang melintang dari sisik plakoid dari ikan hiu. Ini gambarannya, gambaran skalanya itu terdiri dari bagian enamel dan dentin di sekitar pulpanya. Kemudian Octitias itu, dalam ikan Octitias itu dibagi menjadi lapisan jaringan ikat longgar di bagian luar dan lapisan dalam berupa jaringan ikat padat. Dan kromatofora ini ditemukan di dalam dermis. Pada Octitias ini, sisik dermal sebenarnya tidak menembus epidermis, tetapi mereka sangat dekat dengan permukaan sehingga memberikan kesan bahwa kulitnya keras. Nah, ini Octitias. Ini kulit ikan tulang keras ini. Dan bagian-bagiannya. Kemudian ini tipe skala dari ikan bertulang keras dan bagiannya. Sekarang itu komen pada ini vertebrata amfibi dan turunannya. Epidermisnya itu cirinya multilayer, tipis lunak, stratum corneum mengandung keratin terutama yang hidup di darat. Untuk dermisnya ini terdiri dari stratum compactum dan spongiosum. Pada bagian atas dari dermis terdapat kromatofora yang memberi warna pada kulit, mempunyai kelenjar mukus multiseluler. Pada beberapa spesies mempunyai kelenjar granular toksik, misalnya kelenjar paratoid. Untuk turunannya, pada epidermisnya itu ada sel Leydig. Dia itu akan mengeluarkan sekret yang mampu menangkal virus ataupun bakteri. Pada dermis terdapat kelenjar mukus dan kelenjar racun. Ini penampang melintang dari kulit dari amfibi.
Di situ penampang melintang dari kulit ini katak dewasa, itu ada lapisan basalnya, kemudian lapisan tantrisi di antara mereka itu meliputi stratum spinosum dan stratum granulosum. Yang B itu penampang diagram secara diagram kulit amfibi yang menunjukkan adanya mukus itu, lendir, dan kelenjar racun yang disekresikan melalui saluran pendek untuk mencapai ke permukaan epidermis. Jadi pada amfibi itu, pada amfibi tertentu, pada katak, dia itu mempunyai kelenjar racun untuk ini, untuk pertahanan dirinya terhadap apa ya, yang akan memangsanya. Biasanya itu ciri dari makhluk hidup yang beracun itu biasanya dia itu mempunyai warna yang mencolok gitu. Kemudian itu komen pada reptil dan derivatnya itu ataupun turunannya. Epidermis itu mengandung satum korneum sangat tebal yang banyak mengandung keratin. Satum korneum itu berkembang baik sebagai bentuk adaptasi untuk hidup di darat, memiliki sisi epidermal, tidak mempunyai kelenjar mukus, mempunyai kelenjar granular yang mengeluarkan sekret untuk proteksi, feromon, kelenjar femoral pada kadar jantan. Untuk dermisnya, lapisannya tipis dan pada dermis bagian atas banyak ditemukan kromatofora. Untuk turunannya, kelenjar femoral pada kadar jantan dan adanya kerapas dan plankton pada reptil penyu. Nah, ini penampang melintang dari kulit reptil itu. Jadi lapisannya itu ada lapisan luar, dalam, dan lapisan paling dasar itu. Ini untuk komen pada reptil dan turunannya, itu ada bagian karapasnya, bagian dorsal, bagian bawahnya itu, yang A, dan yang B itu plankton bagian atasnya. Maaf ya, ini untuk yang B biasanya itu di bagian perutnya itu di bawahnya, sedangkan yang A itu bagian atasnya itu. Kemudian untuk komen pada apes dan turunannya, epidermis ini kulit pada burung tipis, kering, dan tidak ada kelenjar, kecuali kelenjar uropegial dan kelenjar minyak pada lubang telinga luar ataupun di sekeliling kloaka pada beberapa spesies. Epidermis yang memiliki zat tanduk ini ditemukan pada bulu, paruh, cakar, dan taji. Tubuhnya ditutupi oleh bulu, cakar terdapat pada ujung jari dan sayapnya. Taji ini merupakan tulang dermal ditemukan pada kaki jantan ayam petarung. Dan taji pada beberapa spesies ini ditutup oleh lapisan tanduk dan bergabung dengan tarsometatatarsus. Tulang yang hanya ditemukan di kaki bagian bawah burung dan beberapa dinosaurus non-unggas. Untuk dermisnya tidak terdapat kromatofora pada dermis, pigmen hanya ditemukan pada bulu dan sisik. Untuk turunannya itu bulu, cakar, taji, kelenjar uropegial ataupun minyak. Ini untuk komen pada apes dan derivatnya. Jadi pada kulit burung itu, ini yang A itu adalah skala epidermal, itu menunjukkan pada kaki dan lengan burung. Yang B itu penampang melintang kulit yang menunjukkan satum basal dan lapisan permukaan keratin. Kemudian juga ada satum korneum. Sel ini akan bergerak keluar dari lapisan basal menuju satum intermedium pertama dan lapisan transisi sebelum mencapai permukaan. Lapisan tengah ini ekofilm ke spinosum dan lapisan granulosum itu dimiliki oleh mamalia. Ini untuk komen pada apes dan turunannya. Ini adalah penampang dari sayap burung itu dan morfologi dari kulitnya itu.
Kemudian kelenjar uropegial yang terdapat pada bagian dorsal ekor burung ataupun uropegium, fungsinya mengeluarkan minyak yang berfungsi untuk meminyaki bulu. Kemudian integumen pada mamalia dan derivatnya, yang pertama itu epidermis. Lapisan dari dalam keluar adalah satum basal ataupun germinativum. Terdiri atas lapis sel berbentuk kubus dan silindris, lapisan sel polihedral, sel bentuknya pipi, ditemukan sel keratinosit, melanosit, dan sel Merker, dan aktif bermitosis. Kemudian satum pinosum, 8-10 lapis, terdiri dari sel kuboid poligonal agak pipi, berbentuk duri karena mengurut. Kemudian ditemukan sel Langerhans dan keratinosit. Ini mulai sekresi keratin, absorpsi melanin, masih bisa bermitosis. Satum basal dan spinosum ini membentuk satum malfici ataupun germinativum. Terus ada satum granulosum, jadinya seperti ini, dan satum lucidum. Kemudian ada satum corneum, jadinya seperti ini. Kemudian ini penampang melintang dari kulit mamalia. Epidermis itu akan berdiferensiasi ke lapisan yang berbeda, karena vertebrata yang lain itu akan lebih dalam dari satum basalnya melalui pembelahan mitosis yang akan menghasilkan sel, karena umur mereka akan menjadi lebih sukses bagiannya dari satum spinosum, satum granulosum, dan sering satum lucidum, dan akhirnya permukaannya akan menjadi satum corneum. Kemudian integumen kedua pada mamalia itu adalah bagian dermis. Ada satum papillare. Dermis itu bagian permukaannya itu ada 20% dari dermis, terdiri dari jaringan ikat areolar, jaringan ikat longgar yang terdiri dari beberapa jenis sel yang berbeda seperti fibroblast, sel mas, sel plasma, dan makrofag. Kemudian ada yang kedua lagi, itu yang B, ada stratum retikular. Lapisan dermis terdalam, 80% dari lapisan dermisnya terdiri dari jaringan ikat padat tidak teratur. Fungsinya memberikan kekuatan, elastisitas, dan ekstensibilitas. Ketiga, ada hipodermis atau sukutan, banyak mengandung lemak, beberapa jaringan ikat longgar, fungsinya melekatkan kulit pada jaringan di bawahnya, cadangan energi, kemudian isolasi suhu tubuh atau mengurangi suhu panas tubuh. Kemudian derivat epidermis lagi ada kelenjar, keringat, minyak susu, rambut, kemudian tanduk, jula dan rangga, dan kuku. Kemudian kelenjar keringat dan minyak itu, ini adalah kulit mamalia. Ini sudah ya tadi ya. Kemudian ada kelenjar susu. Ini penampang melintangnya. Itu ada bagian-bagiannya. A itu hanya terdiri dari rambut. B itu ada bagian alveolus, kelenjar lobul, bagian epidermis, saluran telur itu, dan lainnya itu. Kemudian ini integumen pada mamalia dan derivatnya pada rambut. Nah, struktur rambut itu ada bagian medula, itu yang mengandung keratin yang fleksibel, kemudian korteks mengandung lapisan tipis dari keratin yang keras yang memberikan rambut itu mungkin lebih halus. Kemudian kutikula, meskipun tipis, ini sangat keras dan mengandung keratin keras. Kemudian ini integumen pada mamalia dan derivatnya ada kuku, cakar, dan telapak. Ini tanduk, jula, dan rangga, dan bagian-bagiannya. Oke, sekarang ke sistem otot pada vertebrata. Fungsi otot itu untuk proteksi, pelindungan, lokomosi pergerakan, dan estetika ataupun pemberi bentuk tubuh. Kemudian pengelompokan otot itu ada 3, ada otot polos, lurit, dan jantung.
Nah, ini pengembangan otot. Ini ada otot polos yang bagian kiri dan otot kardiak ataupun otot jantung. Kemudian sistem otot pada ikan itu sistem otot merah itu mengandung kaya akan mioglobin, protein berwarna merah dan kaya akan mitokondria yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, sedangkan serat otot putih itu hanya sedikit mengandung mioglobin. Proporsi kedua warna serat otot itu dapat mempengaruhi kecepatan kontraksi otot saat melakukan fungsi geraknya. Kemudian sistem otot pada ikan atau dendritik bola mata seperti ini dan bagian-bagiannya itu. Kemudian ini otot aksial pada ikan. Ini otot branchiomerik. Kemudian sistem otot pada tetrapoda, bagian-bagiannya seperti ini. Nah, ini pada reptil ya biasanya. Ini sistem otot pada tetrapoda lainnya pada katak dan bagian-bagiannya. Kemudian sistem otot pada tetrapoda pada bunglon itu jadi pada bunglon ini dia memiliki kekhasan, dia itu punya lidah yang sekiranya itu bisa memanjang dan juga ada perekatnya sehingga dia itu bisa menangkap mangsanya itu dari jauh dengan menjulurkan lidahnya itu dengan cepat. Kemudian sistem otot pada tetrapoda ini pada aves ataupun contohnya pada ayam dan bagian-bagiannya. Kemudian sistem otot pada tetrapoda pada mamalia, kuda dan bagian-bagiannya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.